lagi dengan aku, masih dengan Ibu Iin sebagai narasumber kita di segmen kita yang kedua di program Persembahan untuk Bunda. Lanjut aja ya Bun ya, kita ngobrol ya. Iya Ibu Iin, dari konsep Iya. dasar metode Montessori, itu kan salah satunya Mm-mm. adalah konsep abstrak dipresentasikan secara nyata. Nah untuk anak usia Mm-mm. dini tuh eh, mungkin itu Ibu dipraktekkan atau ada kesulitan nggak sih Bu? Tingkat kesulitannya tuh sesulit apa? Terus penjabarannya Oke. bagaimana? Oh, baik. Oke. Kalau kita bayangin anak kecil ya, contohnya apakah mereka mengerti binatang gitu ya. Oh ya. Nah, kalau kita cuma menjelaskan misalnya ayam gitu ya. Mm-mm. Untuk anak-anak di Jakarta mungkin mereka jarang ngelihat ayam. Gitu ya. Dia lihat kan kucing, anjing, Iya, itu semua binatang-binatang yang berfungsi empat gitu. iya. Nah, di Montessori itu kami punya konsep bahwa kalau mungkin kita bawa ayamnya ke kelas, Mm-mm. that's very good. So we can Oh, tell ini adalah ayam gitu. Ayam itu kakinya dua, dia bisa terbang tapi nggak tinggi gitu ya, mm-mm. karena dia termasuk kategori birds gitu kan. Iya. Kalau bisa kita bawa ayamnya ke kelas, that's good. Tapi kalau nggak bisa, kita bawa miniatur ayamnya. Hmm. Ayam dalam bentuk plastik Mm-mm. gitu. Kalau nggak bisa juga kita bawa gambar ayamnya gitu, Hmm. sehingga nanti mereka tahu bahwa oh ini adalah ayam. Ayam itu berbeda dengan burung walaupun dia masuk kategori sebagai burung Hmm. gitu. Oke. Itu yang kita ingin sampaikan ke anak-anak. Begitu juga dengan matematika. Ketika kita menjelaskan bahwa satu itu sedikit gitu ya, misalnya 100 itu so big, so many gitu ya. Nah, buat anak-anak itu mungkin nggak bisa terbayangkan kecuali kita bawa alatnya ke depan mereka Mm-mm. gitu. Ini adalah satu, ini adalah 100, dan ini adalah 1000. Jadi kalau satu bits itu just one single bit. Sebenarnya Mr. Madi akan ambil alatnya. Iya oke Bu. Kemudian kalau tens itu berarti dia ada 10 bits gitu. Kemudian hundreds dia akan bentuknya square. Oh, oke. Kemudian kalau dia 1000 itu bentuknya cubes. Nah, di Montessori itu kita akan begitu banyak alat-alat yang kita pakai, seperti contohnya ini ya, ini adalah one cube, ini adalah 1000 gitu. Ini adalah Hmm. cubes. Ada 1000 gitu. Mm-mm. Sementara kalau ini adalah 100. Oh, Jadi oke. they can touch it gitu. Jadi itu not just an abstract, tapi mereka concretely know that this is 100. Kalau mereka mau Hmm. hitung juga boleh, mereka akan hitung 1, 2, 3 sampai Mm-mm. dengan 100. Oh So gitu. this is what we did in Montessori. Oh Gitu. gitu. Ya, jadi ada So we real, have ada bentuk alat realnya gitu ya Bu. Kalau kita kan biasanya dulu metode zaman zaman dulu tuh kan satu lebih banyak dari ini, tapi dulu mungkin lebih sederhana kali ya alat-alat yang kita pakai juga gitu kan Bu ya. Oke. iya. Oh gitu. In Dan mathematics it's very easy for them. Jadi kayak menjumlahkan, mengurangi karena mereka tahu, jadi mm-mm. it's very easy gitu. Even anak 5 tahun gitu bisa melakukan penambahan pengurangan sampai dengan ratusan. Oh iya Ibu, Iya, anak-anak kurang dari 5. anak umur 5 tahun, Oh anak 5 tahun. anak usia 5 tahun. Wow. Mm-mm. Oke, itu dengan bantuan alat-alat belajar matematikanya juga. Iya, Oh, oke. nanti ada videonya tuh Oh iya. memperlihatkan gimana anak belajar matematika. Oke, Ibu. Nah, sekarang saya beralih ke pertanyaan saya selanjutnya ya, Ibu Iin. Dari yang saya baca, terus coba saya simpulkan sedikit dari pembicaraan awal tadi kan Ibu, metode pendidikan ini tuh menekankan pada aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari guru yang berfungsi sebagai pendamping atau fasilitator. Ibu boleh nggak dibantu menjelaskan ini maksudnya gimana sih Bu? Sama contoh konkret itu seperti apa? Oke. Jadi kalau di kelas Montessori ini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa kita menganggap anak adalah unique individual. Iya. Kemudian mereka akan belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda gitu. Oke. Makanya seorang guru itu dibutuhkan yang namanya observation skills. Jadi nggak apa-apa misalnya dalam satu kelas ada yang masih belajar alfabet.
masih belajar beh, ke gitu. Tapi ada yang udah bisa baca gitu. Dia bisa baca yang simple word, yang satu kata cuma tiga huruf, misalnya kayak pin, back, dot gitu ya. Tapi itu mereka sama-sama dalam satu kelas. Jadi anak-anak itu bebas belajar dalam arti mereka nggak merasa di pressure, mereka nggak akan merasa ditekan. Pokoknya hari ini harus selesai, harus bisa baca ini, harus bisa baca sekian lembar misalnya. Enggak. Jadi anak-anak merasa bahwa learning is Fun. Joyful Iya. ya, joyful experience Iya. gitu. Oke. Gitu. Nah, gurunya adalah sebagai directress yang mendirect mereka. Oke, yang ini udah bisa baca, 3-letter words sudah selesai, kita pindah ya ke 4-letter words. Nah, gurunya sebagai orang yang mendirect, makanya dipanggilnya directress. Dan gitu. tugasnya adalah mengobservasi, kemudian menunjukkan cara melakukannya. Gitu. Kalau saya tadi kasih contoh yang ini tadi ya, kan kelihatannya hanya menuang ya, tapi sebenarnya yang kita butuhkan di sini adalah juga mengajarkan anak-anak tentang volume sebenarnya. Jadi dari jak ini ketika dipindahkan misalnya ya contoh ke dalam 3 kontainer berbeda, seperti ini misalnya, nah kita melihat judgement-nya dia bahwa ini tuh nggak boleh sampai penuh banget. Jadi judgement-nya itu ada gitu di anak-anak itu. Dan kita juga ngajarin science, di sini banyak science-nya gitu. Bahwa water can take any shapes gitu. Shapes-nya bentuknya apa aja, water bisa fit in. Kemudian kalau dia nanti besar, kalau ada 3 kontainer ini, caranya ngebaginya gimana? Mereka udah kita ajarin yang namanya judgment. Jadi kemudian kalau ada yang tumpah, diberi contoh dulu sama gurunya. Bagaimana cara mengisi ini supaya tiga kontainer ini bisa even gitu isinya, Ibu, terus mereka nanti mencontoh gitu, mengikuti. Iya. Oke. Iya. Ya, begitu juga kalau nanti ada spillage of the water, ada yang tumpah-tumpah, nanti gurunya akan ngajarin bahwa kita ada yang namanya kanebo seperti ini, nanti dia akan absorb water, dia akan retain water di sini. Nanti mereka akan lap juga. Oh iya benar tadi kata Ibu ya, nggak pernah ada proses belajar yang nggak sampai finish tadi ya. Semuanya dari awal diajari sampai dengan ke akhirnya gitu. Oke. Iya. Luar biasa. Ya dan menurut saya sih bagusnya juga metode ini mengajarkan yang namanya etika ya, adab. Iya, betul. Which is very important gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa kalau ada yang tumpah then they have to wipe it gitu. Iya. Bukan sekedar Mbak ada yang tumpah gitu misalnya. Nanti dia udah gede kan dia merasa bahwa I have made at home and I just simply call gitu. Oh ya. Jadi ada nilai yang ada nilai juga yang disisipkan ke dalam diri anak-anak gitu ya, Ibu. Jadi jadi satu kebiasaan ya jadinya ya. Jadi iya betul, jadi satu kebiasaan seperti itu, luar biasa. Nah, Ibu, di metode ini kan juga ditekankan pentingnya penyesuaian dari lingkungan belajar dengan tingkat perkembangan anak dan peran aktivitas fisik dalam menyerap mata pelajaran, akademis maupun keterampilan secara langsung. Mungkin bisa Ibu bantu supaya bunda-bunda ini memahami yang barusan saya bacakan dan contoh konkretnya seperti apa, Ibu? Baik, contohnya gini ya, kalau di metode Montessori itu, shelf kita tuh nggak tinggi, shelfnya tuh seukuran anak gitu. Jadi kita merasa bahwa anak-anak boleh ngambil sendiri alatnya, boleh balikin sendiri alatnya. Mau itu barangnya mahal, mau itu barangnya murah, it's easy to reach. Jadi kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah kalau barangnya mahal kita taruhnya paling atas gitu supaya jangan rusak. Supaya jangan rusak kan. Tetapi kita di Montessori nggak apa-apa rusak, nggak apa-apa alatnya pecah, then they learn gitu. Kalau ada gelas yang pecah, ada jug yang pecah, they learn bahwa this is something that they have to be careful gitu kan. Terus kemudian kalau kayak dispenser gitu, kita biarin aja dispensernya yang dingin juga nyala, yang panas juga nyala.
Jadi mereka nggak merasa bahwa takut nih karena ada panasnya. Kan ada orang tua bilang, makanya kan mama bilang kalau mau ambil air mama yang ambil gitu. Karena takut anakku pencet yang panas Tombol misalnya panas, kayak gitu. iya. Tombol yang panas. Tapi kita di Montessori malah enggak. Ya udah nggak apa-apa. Then you have to be careful when you are using the hot water. Oke, saya coba ambil contohnya ya. Ketika mereka belajar membaca gitu ya. Iya. Ini adalah small picture box. Ini Oke. biasanya dilakukan untuk anak-anak yang sudah ada di K2 ya, kindergarten 2 gitu. Nah, di small picture box ini sebenarnya anak-anak ini sudah kita latih untuk membaca, tetapi kita masih kasih hints-nya gitu ya. Jadi contohnya misalnya ini. Jadi kita berikan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, kita bilang, do you see what is this? Dia akan bilang ini adalah it's a milk gitu ya, the carton of the milk. Okay? Kemudian kita kasih ini apa namanya tag-nya. Tag-nya adalah kita minta mereka baca. Okay, let's start reading. Milk. Okay. So would you like to put below the pictures? Jadi kita bilang ini pictures-nya and please put below the pictures. Oh gitu. Jadi we make it like dia reading sebenarnya, but it's like a games gitu. Yeah. It's like a play for them gitu. Dan jadi, melatih memorinya juga ya Ibu ya, betul ya? Iya. Iya. Dan secara nggak sadar mereka belajar sebenarnya. Cuman it's like we have to prepare gitu. Jadi kita harus nyiapin semua ini. Kartu-kartu ini kita mesti nyiapin sebelum kita ngajarin anak untuk belajar membaca. Jadi misalnya kayak ini ya, what is this? Do you know? This is a doll gitu ya. So, terus kemudian would you like to try to find the matching words gitu ya. Jadi mereka cari nanti misalnya. Mereka cari dan mereka ketemu ini adalah doll. Mereka baca this is a doll gitu ya. Dan ketika di matching, yeah, that's correct. This is a picture of doll and this is how you write a doll, how you read a doll. Oke. So it's like a fun learning gitu ya. Jadi kayak nggak belajar sih sebenarnya, lebih. Oke. Iya, luar biasa Ibu. Saya aja sampai terkagum-kagum. Gampang sekali anak-anak sekarang belajar ya. Iya. Mudah sekali. Gitu. Iya, nah, betul. Untuk yang anak belajar, kita punya yang kayak gini namanya sandpaper letter. Ini yang baru pertama kali masuk ke kelas Montessori. Mungkin nggak pertama kali ya. Pertamanya kita belajar yang namanya I spy with my little eyes. Jadi kita akan bilang, okay, I spy with my little eyes, something in this room start with P gitu misalnya. Jadi mereka cari P, apa yang start with P. Dan gurunya bilang, pen. Can you find the things in this room? Pen. Nanti dia cari mana ada pen. Kemudian apalagi yang start with P, apalagi yang start with misalnya S, apa yang B. Kemudian setelah mereka udah kenal dengan huruf-huruf, mereka akan belajar ini. Jadi kita akan minta mereka tracing sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau di huruf itu kan ada bentuknya, ada namanya. Ini kan namanya T. Iya. Tapi bunyi T. Jadi kan kita memperkenalkannya langsung 3. Bentuknya, namanya, sama suaranya. Suaranya, betul. Nah, ini kita bacanya adalah T. Okay. Dan dia akan tracing. So this is T. Sehingga itu akan, ini kan namanya sensor. Apa namanya finger memory. Finger memory itu akan tertransfer juga ke dalam brainnya dia. Gitu. Jadi dia kayak menulis di sini gitu. Nanti ketika menulis paper dia juga akan memorize. Oh, finger saya pernah tracing yang namanya T gitu.
Oke, wah luar biasa Ibu. Iya Bunda, habis deh pertanyaan aku untuk Ibu Iin di segmen kita yang kedua ini. Nah sekarang aku sama Ibu Iin butuh break dulu sebentar. Tapi kita berdua akan kembali lagi di segmen yang terakhir nanti. Tunggu ya, jangan kemana-mana.